Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, masih bersama dengan Pak Eko Nur Cahyo. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum itu, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran 1, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Adapun materi pembelajaran hari ini, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mohon pertolongan. Sebelum kita masuk ke materi ikhlas, kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah bagi segenap umat Islam. Dalam diri Rasulullah tercemin akhlakul karimah. Beliau menjadi panutan umat Islam untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah, dan membawa manfaat bagi sesamanya. Berbuat baik kepada sesama hendaknya dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menyebabkan beramal menjadi nikmat dan terasa berat. Apa itu ikhlas? Pengertian ikhlas. Ikhlas artinya adalah tulus dan bersih. Secara istilah atau menurut istilah, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beramal dengan ikhlas tidak akan mengharap balasan. Ia berbuat baik dan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebalikan dari ikhlas, kebalikan atau lawan kata dari ikhlas adalah riya. Riya berharap balasan dari manusia. Itu lawan daripada ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dan dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Itu adalah pengertian dari ikhlas. Kemudian, apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Yang pertama, jarang sekali merasa kecewa. Jadi orang yang ikhlas itu jarang merasa kecewa karena hatinya selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak bergantung kepada manusia. Yang ketiga, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Jadi orang ikhlas itu tidak pernah membedakan, wah ini amal besar, ini amal kecil, tidak pernah membedakannya. Kemudian banyak melakukan amal kebaikan. Kemudian ada pun manfaat ikhlas diantaranya, nah ini disayang Allah, ini manfaat ikhlas. Kemudian banyak memiliki teman dan saudara, manfaat ikhlas. Nah, sekarang kita lanjut memohon pertolongan. Materi yang kedua adalah memohon pertolongan. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan merancang hidup kita. Karena Allah tahu segala persoalan kita. Jadi untuk itu hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dalam ayat 5 surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, dalam sholat itu kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon
pertolongan. Untuk itu sudah jelas-jelas bahwa kita ketika meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, apa itu memohon pertolongan? Memohon pertolongan adalah permohonan seseorang hamba pada pertolongan dan bantuan dari pihak yang dapat menolong dan membantunya di saat adanya kesulitan atau semacamnya. Nah, bolehkah Pak memohon pertolongan kepada selain Allah? Misalkan kepada manusia. Memohon pertolongan kepada selain Allah diperbolehkan dengan maksud bahwa makhluk yang dimintai pertolongan hanyalah sebab dan perantara. Boleh, tapi asalkan manusia itu hanya sebagai sebab dan perantara. Sesungguhnya yang mengabulkan, yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah adalah orang musyrik. Jadi orang yang memohon pertolongan kepada selain Allah disebut musyrik. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar terhindar dari perbuatan dosa, maka harus selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika anak-anak meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menerima pelajaran, bagaimana Pak? Ya, kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu adalah doa. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menerima pelajaran. Nah, sekarang untuk evaluasinya anak-anak kerjakan. Ini bentuk evaluasi urean nomor 1, 2, dan 3. 3 saja, nanti ditulis, dijawab, kemudian difoto, dikirimkan ke Pak Eko. Saya bacakan soal yang pertama adalah sebutkan 2 ciri-ciri ikhlas. Cukup 2 saja. Ciri-ciri ikhlas 1 apa, 2 apa? 2. Bagaimana cara untuk memohon pertolongan kepada Allah? Bagaimana caranya? Dengan cara bagaimana tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, tulislah doa yang kamu ucapkan untuk mohon pertolongan agar dimudahkan dalam menerima pelajaran. Nah, tadi juga sudah, anak-anak tinggal lihat videonya, diamati, kemudian di buku yang sudah dikasihkan ke anak-anak dipelajari lagi. Itu saja anak-anak. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar di rumah. Ini ada sebuah kalimat atau kata-kata. Ikhlas adalah sebuah proses. Jika kita bisa menikmati prosesnya, keikhlasan akan semakin cepat kita miliki. Seperti sebuah perjalanan, jika terus mengeluhkan, maka akan terasa sangat lama. Tetapi jika bisa menikmati, maka akan terasa cepat sampai tujuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.